Hai teman-teman, selamat datang di video aku. Aku bakal coba untuk membaca tentang gimana sih kamu itu di mata orang lain, oke? Dan aku pengen kalian pick a card, jadi aku simpan 3 kartu di sini. Nah, kalian pilih mau kartu yang mana. Nanti dari setiap kartunya bakal aku bacain pandangan orang lain terhadap kamu itu seperti apa. Dan aku mau ngingetin, karena ini adalah general reading, jadi bisa pas bisa enggak buat kamu, karena sifat bacanya umum. Jadi ambil hal baiknya, kalau ada yang gak baik, singkirin aja. Dan aku mau kamu termotivasi dengan bacaan ini, dan semoga video ini baik untukmu ya. Jadi di sini udah ada 3 kartu, kalian boleh pilih mau yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Kalau kalian sudah memilih, aku akan mulai membaca. Tapi sebelumnya, supaya kalian lebih mudah lagi memilihnya, aku simpan ini deh. Ada citrin, ada amethyst, sama ada lapis lazuli. Oke, kartu yang pertama nih ada citrin. Kartu yang kedua ada amethyst. Yang ketiga ada lapis lazuli. Kalau kalian sudah memilih, kita mulai dari pilihan kamu yang pertama, citrin. Kartu yang pertama, citrin. Untuk kamu yang pilih kartu ini, ada apakah orang melihat kamu sebagai seseorang yang santai? Jadi orang lain tuh menilai kamu sebagai orang yang gak begitu memusingkan keadaan, sukanya yang simple-simple aja dan selalu yakin, orang yang optimis. Begitu untuk kamu yang pilih kartu yang pertama. Terus apa lagi sih yang orang lihat dari kamu? Orang lain memandangmu sebagai sosok yang kuat, sosok yang selalu bisa diandalkan, sosok yang punya keyakinan, sosok yang tegas. Jadi untuk kalian pilih file pertama ini, banyak orang lain itu menganggap kalian sebagai orang yang adil, orang yang tahu untuk mengambil keputusan. Jadi banyak banget orang-orang yang datang ke kamu itu kayak untuk minta saran segala macam, karena mereka ngerasa nyaman dan ngerasa kamu tuh bisa ngasih solusi. Selain itu, kamu juga bisa diandalkan. Kamu adalah orang yang peduli sama teman-temanmu, yang tulus, dan mereka bakal selalu cari kamu ketika mereka butuh teman. Kamu orang yang sangat menyenangkan. Orang banyak suka sama kamu, dan di sini kelihatannya kamu tuh tipikal orang yang punya banyak temen, walaupun kamu susah percaya sama orang. Kamu tahu mana hal yang baik, mana yang enggak, dan kamu tahu apa maumu sendiri. Dan orang lain menjadikan itu sebagai hal yang bagus, makanya orang tuh gampang banget dekat sama kamu. Kamu orangnya ramah, kamu orangnya supel, kamu apa adanya, dan orang menyukai hal itu. Lalu the delicate one. Orang lain juga di sini melihat kamu tuh sosok yang menarik banget sih. Kamu tuh nggak perlu effort lebih untuk membuat orang tuh suka dan tertarik sama kamu loh. Jadi orang tuh menyukaimu tuh apa adanya. Apalagi kalau kamu udah berusaha untuk ngasih effort ke orang lain, mereka makin gampang banget suka sama kamu. Kamu tuh orangnya mudah nge-attract orang lain. Kamu orangnya cheerful. Lalu kamu juga walaupun kelihatannya santai, di sini orang lain tuh memandang kalau kamu itu bijak. Kamu tuh memiliki hidup yang kelihatan lebih keras dibandingkan teman-teman kamu. Makanya orang lain juga beberapa ada yang segan sama kamu, ada yang gak berani ngedeketin, itu karena mereka ngerasa level kalian tuh beda. Karena kamu tuh di sini kelihatannya kayak wah banget gitu loh. Orang memandangnya kayak gitu. Lalu beberapa orang yang udah kenal kamu banget, mereka tuh paham kalau sebenarnya kamu itu banyak kekacauannya. Kamu menutupi kesedihan kamu menutupi hal-hal yang membuatmu kacau dengan kebahagiaanmu, dengan keceriaanmu. Tapi bagi mereka yang kenal sama kamu, mereka udah paham itu. Dan karena kamu tipikal orang yang punya banyak teman,
tentu banyak orang yang peduli juga sama kamu, asalkan kamunya mau membuka diri dan menerima mereka sebagai temanmu. Kamu juga orangnya suka beberapa ya, ada yang suka menyendiri. Kalau kamu udah benar-benar penat sama keadaan, kamu bakal pergi jauh ke tempat yang tenang. Dan di situ kamu ngerasa banyak menemukan hal-hal menarik justru. Karena kamu udah keseringan ketemu sama banyak orang, ketika kamu sendirian, justru di situ banyak hal baru yang kamu dapatkan. Kamu tipikal orang yang seperti itu. Tapi bagi beberapa orang, melihatmu sebagai ketika kamu menghilang, kamu pergi, berarti kamu itu lagi ada masalah besar. Karena yang orang tahu dari kamu adalah orang yang selalu bahagia, yang selalu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Karena di sini kamu juga suka membantu menyelesaikan masalah orang lain. Jadi ketika kamu menghilang, orang bakal berspekulasi kalau kamu lagi ada di masalah yang besar. Jadi di sini orang melihat kamu sebagai sosok yang menyenangkan, yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain juga, seseorang yang bisa mengerti dan bisa menghiburmu, bisa diandalkan, menjadi teman yang baik. Tapi bagi beberapa yang benar-benar kenal kamu, mereka tahu kalau kamu itu sering kesepian. Gitu. Begitu untuk PAL yang pertama. Ambil baik-baiknya ya. Kalau memang ada sifatmu yang menyenangkan dan berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, pertahanin itu. Itu adalah sisi terbaik dalam dirimu, bisa membantu banyak orang. Karena banyak orang yang sedang gak baik-baik aja, berkat kamu mereka jadi jauh lebih baik tanpa kamu sadari ya. Kamu tuh bisa menyemangati dan menyelamatkan orang lain loh, tanpa sadar. Jadi semangat untuk PAL 1, tetap jadi orang yang ceria, asalkan tulus dari hatimu. Jangan ceria karena kamu menutupi kesedihanmu. Oke? Thank you. Untuk kamu yang memilih PAL 2, ametis. Ini batunya. Coba kita lihat bagaimana sih pandangan orang lain terhadap kamu, apa yang mereka pikirkan tentang kamu, pandangan mereka seperti apa. Seahorse. Kamu tuh orangnya teliti. Kamu tuh tipikal orang yang gak gegabah, selalu pikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Itu yang orang pikir tentang kamu, yang orang pandang tentang kamu. Kamu itu orang yang punya mimpi besar, orang yang mau berjuang, orang yang tahu apa kemauan hatimu. Tapi kadang kamu itu terlalu ambisius. Iya, ambisius. Dan kamu ngerasa kamu bisa ngelakuin apa-apa sendiri, bener-bener sendiri. Kamu orangnya mandiri soalnya. Jadi kamu tuh jarang banget minta tolong ke orang lain walaupun kamu butuh. Karena kamu ngerasa ya ini masalahmu, ini hidupmu, cuma kamu yang bisa menyelesaikan. Dan itu juga yang orang lihat dari kamu. Kamu itu orangnya keras kepala dan selalu mengikuti kata hatimu. Kamu orang yang seperti itu di mata orang lain. Dan juga di sini kamu orang yang ada lovers. Kamu orang yang pandai berkomunikasi. Kamu pintar berkomunikasi. Kamu pintar mengetahui perasaan orang lain. Kamu tuh banyak disukai sama orang loh. Orang suka kamu itu karena sisi bebasmu, sisi kamu menjadi diri kamu sendiri. Itu yang orang lain suka. Kamu selalu tampil apa adanya. Kamu selalu bisa menjadi apa yang kamu mau tanpa kamu dengerin orang lain. Itu yang orang suka dari diri kamu. Walaupun kamu punya mimpi yang besar, kamu punya harapan yang tinggi, dan kamu sering kali gegabah, kamu tetap menarik di mata orang lain. Lalu ada Two of Swords. Kamu selain keras kepala juga di sini kamu terlalu mengikuti kata hatimu. Jadi kadang orang lain untuk ngomongin kamu tuh susah. Jadi beberapa kali kalau ada sesuatu, ada masalah, orang-orang tuh kayak udah nggak mau ngomongin kamu gitu loh. Karena di sini kamu selalu punya pemikiranmu sendiri, kamu punya jalanmu sendiri, kamu keras kepala, kamu ngerasa kamu bisa, kamu nggak mau dibantu sama orang, tapi kamu selalu ingin ngebantu orang lain. Jadi ketika kamu ada masalah, orang cenderung kayak membiarkan kamu. Itu bukan berarti mereka nggak peduli, tapi karena mereka tahu kamu itu selalu ingin menyelesaikan segala sesuatunya sendirian. Tapi rasa pedulimu sama orang lain itu besar. Itu juga yang ngebuat orang nyaman sama kamu, karena
Walaupun kadang kamu itu terlalu blak-blakan banget orangnya dan ngebuat orang lain kayak, ih kenapa sih, beberapa orang kurang nyaman sama sikap kamu yang terlalu apa adanya itu. Tapi itu juga yang ngebuat orang itu tahu di mana mereka harus cari sosok yang jujur, yang apa adanya, yang bisa ngebantu mereka. Mereka bakal cari kamu. Karena kamu selalu bisa ngelihat ke depannya. Kamu selalu bisa ngelihat sesuatu yang berbeda dari orang lain. Dan itu yang ngebuat kamu tuh bisa ngebantu teman-teman kamu atau siapapun untuk menemukan diri mereka. Karena kamu udah duluan lebih ngalamin itu loh. Kamu tuh selalu mencari tahu apapun itu terlebih dahulu. Kamu selalu gak suka ngikutin alur. Kamu gak suka jadi manusia yang umum. Itu yang menarik dari diri kamu. Lalu kamu orangnya kadang kalau punya kemauan tuh nggak pikir panjang loh, kayak langsung ya udah gas aja. Yang penting kamu happy ngejalinnya, kamu suka, ya udah. Gimana nanti terjadinya ya udah, itu urusan belakangan. Kamu tipikal orang yang kayak gitu. Kamu tuh orangnya santai banget loh, nggak terlalu banyak mikirin banyak hal gitu. Kartunya sama kayak yang pile pertama ya. Karena kamu berjiwa bebas, kamu sangat menyukai petualangan. Dan kamu suka hal-hal yang bukan hal-hal yang manis ya, tapi kamu biasanya suka hal-hal yang membuatmu tuh ngerasa berbeda, jadi dirimu sendiri. Kamu itu di mata orang lain ya, kamu benar-benar susah diatur. Kamu itu penuh kejutan. Kamu itu susah ditebak. Kamu adalah orang yang kadang bisa dingin, tapi justru kamu juga bisa jadi orang yang sangat hangat banget. Kamu tuh bisa jadi apa aja di mata orang lain. Kamu orangnya fleksibel. Kamu bener-bener menginspirasi orang lain. Jadi kamu tuh membuat mereka terinspirasi dari sikap kamu yang random. Bisa begitu. Ada squeeze. Kamu tuh emang kelihatannya tuh menarik sih, bener-bener orang lain tuh ngelihat ketika kamu lagi di posisi yang baik, yang menyenangkan, orang tuh betah lama-lama sama kamu loh. Walaupun kadang omongan kamu nyelekit, omongan kamu terlalu blak-blakan, tapi orang tuh nyaman banget. Entah kenapa. Jadi ada hal yang ngebuat orang lain itu memandangmu sebagai sosok yang kalau nggak ada kamu tuh nggak asik. Kalau nggak ada kamu tuh kayak ada yang kurang. Tapi di sisi lain memang kadang kehadiranmu tuh membuat orang lain kurang nyaman. Gitu. Satu lagi ya. Kartunya sama. Kamu juga di sini orang yang bisa menjadi sosok yang diandalkan. Ketika orang lain butuh sesuatu, kamu bisa ngasih saran yang dalam, saran yang benar-benar membangun. Karena walaupun kamu kelihatannya kayak suka main-main, kamu kelihatannya kayak nggak serius, tapi ketika kamu udah ngomong sesuatu yang bener-bener kamu ingin orang lain itu jadi jauh lebih baik, ucapanmu tuh bakal beda banget dari sifat kamu yang biasa. Sifat kamu yang kadang kekanakan, yang kayak bodoh amat, ketika orang lain butuh sesuatu dari kamu bisa serius banget orangnya. Jadi kamu tuh tipikal orang yang kalau udah serius udah gak main-main, dan orang lain melihat itu dari diri kamu. Jadi ketika kamu serius, orang lain gak akan berani bercandain kamu. Gitu untuk kalian pilih pile nomor 2. Random banget kartunya. Tapi di sini aku ngelihat bener-bener energi yang sangat menyukai kebebasan. Kalian adalah jiwa-jiwa pemberontak yang sangat menyukai perbedaan. Kalian gak suka disamain dengan orang lain. Begitu. Oke, thank you ya yang pilih pile 2. Pile 3, lapis lazuli. Untuk kalian memilih lapis lazuli, seperti apa sih kamu di mata orang lain? Kamu di mata orang lain adalah seseorang yang sangat peduli pada sekitarmu. Seseorang yang bakal memperjuangkan apa yang kau sayangi. Wow. Lalu apa lagi yang orang lihat dari diri kamu? Kamu itu orang yang selalu bisa ngelakuin apapun, tapi kamu itu dipandang orang lain sebagai seseorang yang selalu butuh support, butuh dukungan. Ada the star lagi. Karena di sini walaupun orang lain ngeliat kamu punya potensi,
kamu yang ragu sama diri kamu sendiri, dan itu yang benar-benar terlihat di mata orang lain. Orang lain itu melihat kamu sebagai sosok yang sangat punya potensi tinggi, tapi kamu sendiri suka ragu sama diri kamu, bahkan kamu cenderung memprioritaskan orang lain ketimbang diri kamu sendiri. Dan orang lain melihat itu. Jadi beberapa mungkin di antara kalian banyak banget nih yang suka dimanfaatin sama temen-temennya hanya untuk kepentingan mereka, karena kamu orangnya gak enakan, kamu gak bisa nolak. Terus juga orang melihat kamu sebagai sosok yang bakal selalu ada, yang selalu iya-iyain aja. Dari awal kelihatannya emang kamu selalu memprioritaskan orang lain ya ketimbang diri kamu sendiri, karena kamu ngerasa ya udah, aku hidup di sini juga untuk kebaikan orang lain, jadi ya udah, apapun yang orang lain inginkan aku mencoba. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaanku, itu yang kamu pikirkan. Listen, reverse semua. Kamu juga tipikal orang yang punya mimpi. Kamu selalu bilang mimpi kamu ke teman-teman kamu, dan malah itu yang ngebuat mimpi kamu jadi redup. Teman kamu yang jadinya memiliki inspirasi, kamunya enggak, karena kamu tuh cenderung kebanyakan mikir daripada langsung action. Orang lain banyak yang greget sama sikap kamu yang kayak gini, tapi itu karena kamu orang yang baik, kamu orang yang gak enakan. Coba lanjut, apa sih yang orang lihat dari kamu? Kai, the trio. Lagi-lagi di sini kamu selalu mementingkan orang lain. Kenapa ya energinya begini banget? Kamu yang pilih pile nomor 3, kayaknya kamu nih butuh keyakinan diri deh. Mungkin kamu butuh self love yang lebih tinggi. Karena di sini kamu tuh sebenarnya orangnya ceria. Kamu orangnya tuh mudah berbaur. Kamu orangnya mudah memahami perasaan orang lain. Jadi orang itu untuk deket sama kamu, mereka nyaman karena mereka merasa dimengerti. Dan banyak banget orang yang cerita ke kamu, orang yang sharing, orang yang curhat ke kamu, karena kamu itu selalu ngasih apa yang mereka butuh, apapun itu. Jadi orang tuh betah untuk menghubungin kamu terus-terusan. Cuman di sini beberapa kamu itu selalu didatengin sama orang ketika mereka butuh doang. Karena kamu orangnya bener-bener yang baik, manis. Kamu orang yang selalu ingin membantu orang lain, kamu selalu memperjuangkan orang lain. Kamu itu sosok yang orang memandangmu sebagai sosok yang apa ya, bener-bener peduli intinya. Jadi kamu tuh orang yang gak pernah diduga-duga sama orang. Kalau ternyata ada ya orang yang sebaik kamu. Ternyata ada ya orang yang mau effort kayak gitu hanya untuk mereka ini. Dan kamu tuh tipikal orang yang sebenarnya jarang ditemui loh. Orang yang tulus kayak kamu yang sebaik ini tuh jarang ditemui. Tapi kamu melakukan semua ini sebenarnya punya alasan di balik itu semua. Kamu cuman pengen hal yang baik untuk banyak orang. Cuman banyak orang salah memahami. Akhirnya kamu dimanfaatkan. Dan orang lain memandang kamu sebagai ya sosok yang gimana ya, nggak terlalu terlihat, tapi orang-orang tuh sadar sama kehadiran kamu. Karena kamu tuh pembawaannya tuh tenang. Orang lain melihat kamu sebagai orang yang kalem, tapi juga kamu bisa banyak ngomong ketika kamu ketemu sama orang yang udah nyaman banget menurut kamu, dan kamu itu orang yang bisa diajak main, diajak sharing. Kamu orang yang menyenangkan sebenarnya di mata orang lain. Cuma itu, kebaikan kamu sering disalahgunakan. The role. Jadi untuk kamu yang pilih pile ketiga, kamu yang pilih lapis lazuli ini, di mata orang lain kamu adalah seseorang yang menyenangkan, seseorang yang baik, seseorang yang memprioritaskan orang lain juga. Kamu bisa berbagi sama orang lain, kamu gak pernah egois orangnya. Orang lain melihat itu. Cuman ya beberapa orang yang deket sama kamu itu kayak inginnya
Kamu selalu menemukan orang yang tepat, menemukan orang-orang yang baik. Beberapa teman kamu gak suka loh kamu dimanfaatin terus sama orang lain. Jadi untuk kamu yang pilih pel nomor 3, terima kasih telah menjadi orang baik. Tapi kamu harus ingat, sebelum kamu berbuat baik sama orang lain, berbuat baiklah dulu ke diri kamu sendiri. Gitu. Jadi jangan terlalu memikirkan orang lain sedangkan kamu sendiri lupa sama diri kamu. Kamu punya mimpi, kamu punya tujuan. Jangan sampai semua itu terpatahkan hanya karena kamu gak enak sama orang lain atau kamu kasihan. Kamu orang yang tulus, kamu orang yang baik. Begitu. Semangat selalu pel nomor 3, kamu yang memilih kartu ini. Tetaplah jadi baik, tapi lebih baiklah sama diri kamu sendiri sebelum kamu mementingkan orang lain. Okay? Thank you. Jadi begitu saja. Aku mau ngambil satu kartu lagi umum untuk kalian semua. Ada pesan apa untuk kamu dalam menghadapi orang lain? Menghadapi teman-temanmu. Ini bonus untuk kalian semua. Jadi ini umum untuk kalian semuanya. Oke? Kita mulai. Apa yang harus kamu lakukan terhadap orang di sekitarmu? Yang harus kamu lakukan adalah justice muncul lagi. Kamu harus tegas sama orang sekitar. Kalau kamu ternyata menemukan seseorang atau beberapa orang yang membuatmu menjadi tidak jauh lebih baik, gak salah kok kamu ninggalin dia. Kamu juga butuh berproses untuk jadi diri yang lebih baik, karena semesta selalu punya alasannya. Kenapa kamu bertemu dengan yang ini, kamu kehilangan yang itu, kamu menemukan orang baru lagi. Semua itu ada alasannya. Jadi ketika kamu bertemu dengan seseorang dan kamu ngerasa gak nyaman, gak masalah ketika kamu ingin lepas dari seseorang itu, asalkan dengan cara yang baik juga. Tuh, jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh orang lain, oleh sekitarmu, yang membuatmu tidak bisa berkembang. Kamu layak untuk bahagia. Jadi dalam menilai seseorang, dalam bertemu dengan orang lain, di sini kamu mesti lebih pilih-pilih lagi. Bukannya berarti aku ingin kamu jadi memilih teman ya, tapi kadangkala memang ada beberapa orang yang kita mesti agak jaga jarak sama dia. Bukan berarti kita ngejauhin dia, tapi kurang-kurangin. Karena di sini kamu perlu untuk menjaga diri kamu sendiri, kamu perlu untuk berproses, kamu perlu untuk tumbuh. Ada The Hermit. Kamu perlu untuk menemukan diri kamu sendiri. Jadi gak masalah ketika kamu memilih dirimu ketimbang orang lain, karena balik lagi kamu yang menjalani hidupmu, bukan mereka. Gitu. Temukan dirimu. Ketika kamu sudah benar-benar menemukan dirimu dan menjadi diri sendiri, silahkan bertemulah sama banyak orang. Karena kamu gak akan jadi mereka, kamu bakal tetap menjadi diri kamu sendiri. Itu pesannya. Jadi thank you. Terima kasih kalian, terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini atau merasa cukup mendapatkan inspirasi, yuk dukung aku dengan berikan like, komentar, dan subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Jadi thank you sekali lagi, love you, dan bye-bye. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.